Oke, assalamualaikum sahabat Kang Roman. Kali ini saya akan explore bersama sahabat saya Ustadz Asep tentang batu masigit yang konon ini salah satu kuasa Allah. Ya, kita ikuti kelanjutannya. Ini kita lagi mau turun. Sini. Tapi jalan dia nyata. Ini batunya yang disebut batu masigit. Nanti kita bincang-bincang sama Ustadz Asep. Oke, assalamualaikum guys. Kita sudah sampai di Batu Masigit. Letaknya di daerah Jogjogan, Desa Darmasari, Kecamatan Bayah. Ini sangat dekat dengan area pabrik semen atau PT Semindo Gemilang. Konon katanya ini disebut Batu Masigit. Dalam bahasa Indonesia disebut Batu Masjid. Masigit itu bahasa Sunda. Maka untuk menaikinya, kita bagaimana adab ke masjid? Kita buka sendalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, menaik sini. Loncat. Ini Ilyas Maulana Al-Bantani, anak saya yang kedua, sedang menaiki Batu Masigit. Kita naik. Bismillah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Foto. Video. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ikhwafillah, khususnya yang ada di tanah Banten, yang disebut negeri 1000 kiai sejuta santri. Kami sekarang sedang berada di atas Batu Masigit, yang konon katanya ini merupakan salah satu situs bersejarah dalam perjalanan kerajaan Islam Banten. Sebagian dari guru-guru saya pun pernah menyampaikan tentang berbagai kisah menarik Batu Masigit. Ada salah satu orang yang pernah berjumpa dengan saya di ujung kulon. Dia mengatakan salah satu keturunan dari Syekh Daud Cikondang, dan beliau mengatakan bahwa Batu Masigit ini adalah salah satu tempat dulunya, tempat tirakatnya atau tempat berkhalwatnya Syekh Daud Cikondang berzikir kepada Allah SWT di tempat ini untuk menyebarkan Islam di Banten Selatan. Wallahu alam, saya pun tidak bisa mengatakan berita ini benar atau tidak karena tidak ada data yang otentik tentang perkara ini. Yang jelas satu keajaiban, hadirin saudaraku, ini ke sana bila dilihat ini adalah lingkungan pabrik yang sudah dipagar dermaga yang tadinya pihak pabrik ingin menguruk tempat ini. Tapi ternyata ada keajaiban, setiap kali alat berat, baik itu belko atau disebut ekskavator, ingin menguruk tempat ini, ada keajaiban mesinnya mati. Bahkan ada hal-hal yang lain yang mereka sampaikan yang di luar nalar manusia. Dan alhamdulillah sekarang ini dijadikan sebagai satu kawasan yang tidak terjamah oleh pabrik. Ini dipagar di sana, ada batu-batu, dan airnya kita lihat meskipun sudah terhalang oleh urugan pabrik, ini tetap air laut mengalir ke sini. Dan juga dekat, kalau untuk akses masuk sebetulnya mudah, tinggal jalan, cuma jalannya agak terjal saja. Alhamdulillah di sini ada yang memasangkan bendera merah putih mungkin
Mereka sadar ini bagian daripada warisan budaya leluhur untuk berdiri tegaknya Republik Indonesia tercinta, terutama tanah Banten. Saya Al-Fakir Asep Abdul Somad Al-Fansuri Al-Bantani dari Banten Selatan menyampaikan tentang berita ini supaya ini jadi perhatian pihak, khususnya kalangan para santri yang hobi dengan ziarah-ziarah, datang ke tempat-tempat situs bersejarah, patilasan-patilasan para aulia, boleh berkunjung ke sini, yaitu tepatnya di Kecamatan Bayah, untuk kita merawat sama-sama tentang peninggalan para ulama kita, dan mungkin kedepannya bisa dirawat dengan sebaik-baiknya. Semoga keberkahan dari amalan aulia Allah dulu di sini menjadi keberkahan untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, saya Kang Roman. Melalui channel ini saya juga termasuk salah satu orang yang penasaran. Saya berasal dari Cidikit. Pertama kali mendengar bahwa ada satu batu di area pabrik ketika diuruk dengan batuan atau tanah, urugannya itu menghilang, tidak ada. Sehingga banyak larangan-larangan dari warga masyarakat atau para tokoh di Bayah, katanya itu jangan diganggu. Sehingga alhamdulillah sampai sekarang batu ini tidak diuruk ya. Padahal kita lihat di sekitarnya ini dermaga untuk pelabuhan. Ini batu yang besar ini yang disebut batu Masigit tidak diuruk. Dan ini membuat saya penasaran, apalagi ketika Buya Uci Turtusi menyampaikan dalam pengajiannya bahwa di Bayah ada satu batu yang sebagaimana saya ceritakan tadi. Ini membuat saya semakin penasaran, apa sebetulnya di balik sejarah batu Masigit ini. Dan ini masih misteri, perlu kita tanyakan kepada para tokoh yang ada di sini. Ya. Yang jelas batu Masigit ini sesuai dengan namanya pastinya mempunyai histori yang religius. Ya. Kalau kata Buya Uci Turtusi, di sini pernah diadakan musyawarah ulama sedunia. Nah, ini perlu dikaji, perlu digali lagi benar apa tidaknya. Yang jelas saya juga tidak tahu apakah Buya Uci Cilongok Tangerang ini pernah ke sini atau tidak. Nah, ini yang semakin aneh. Kalaupun tidak pernah ke sini, siapakah yang menginformasikan kepada beliau? Apakah mungkin itu karomah buat beliau? Dan insya Allah nanti video ini juga akan saya sampaikan kepada salah satu santrinya, siapa saja yang bisa menyambungkan video ini sehingga bisa tiba sampai ke beliau. Yang penasaran boleh ke sini nanti. Para santri juga, santri Lebak Selatan, anggota kantri Lebak Selatan, kapan-kapan boleh ke sini. Kita explore lagi. Ini ada salah satu sejarah yang harus kita menjadikan motivasi, terutama buat generasi kita. Batunya sangat indah, besar sekali. Kalau dilihat dari jalan kelihatannya kecil, tapi ketika sudah kesini ternyata besar sekali. Bentuknya seperti kubah masjid. Ya, sayangnya salah satu kesepuhan di Bayah di Lebak Selatan itu Pak Bajaji sudah meninggal. Jadi entah ke siapa kita harus menanyakan sejarah ini lagi. Ya, makanya perlu kita lestarikan. Bukan berarti kita mau menyembah batu, bukan. Tapi ini perlu dikaji apa sebetulnya sejarah tentang batu ini, sehingga ada satu keajaiban yang katanya setiap mau nguruk alatnya mati. Bahkan dalam Facebook Bayah, nah boleh kita baca tentang batu Masigit, katanya terlihat ada batu, atau pernah diceritakan dalam Facebook Bayah itu bahwa di sini pernah terlihat oleh pegawai proyek bahwa seperti ada kerajaan, seperti ada prajurit di sini. Insya Allah. Mulai kasih tahu ya. Oke, sahabat Kang Roman dan sahabat Ustadz Asep, kali ini kita akan bincang-bincang dengan Ustadz Asep yang mungkin wawasan lebih luas dari saya tentang batu Masigit ini. Oke, Tad, dengan adanya batu Masigit ini kan kita baru sekarang aja nih mencuat. Sebetulnya ini udah 5 tahun yang lalu sudah dari mulai kejadian pas mau diuruk. Dan saya terus terang penasarannya itu ketika Buya Uci Turtusi menyampaikan hal ini. Kalau dulu biasa aja ketika mendengar ini, Dianggap cerita rakyat ya, biasa. dianggap cerita biasa, tapi ketika Buya yang berbicara,
jadi makin penasaran. Nah, kita selaku generasi Islam di Lebak Selatan ini, kira-kira menurut antum nih, apa langkah yang harus kita perbuat menyikapi hal ini? Pertama sih mengenai kisah legenda Batu Masigit ini cukup populer sebetulnya di kalangan para santri. Cuma kita tidak bisa mengungkapnya karena sumber-sumbernya itu hanya sekedar penyampaian dari guru-guru kita yang artinya mereka pun mungkin belum pernah datang ke sini. Iya, betul. Nah, begitu. Iya. Makanya jadi simpang siur. Tapi kalau lihat fakta sejarah sih memang sering disampaikan oleh guru-guru kami bahwa perjalanan dakwahnya Sultan Banten dari Cirebon ke Banten ini ya salah satu pusat pergerakan kerajaan Banten di dahulu adalah di daerah Banten Selatan, terutama Bayan. Mungkin saja dulu ulama-ulama ini datang ke sini karena situs ini bukan hanya di sini ya. Jadi ada di sebelah sana namanya Makom Madur. Ya, Makom Madur ini yang terkenal dengan Puyut Jaya Raksa. Kalau di istilah tanah Banten Selatan adalah Pancar Mandiri. Nah, untuk ini sendiri ya saran saya, harapan saya ini menggugah dengan video ini para santri, kiai-kiai, ulama-ulama yang ada di Banten Selatan ini khususnya atau umumnya masa tanah Banten yang lebih memiliki pengetahuan yang lebih jelas tentang Batu Masigit ini, ya tolonglah menyambungkan. Kami ini hanya menggugah motivasi saja supaya kalau memang betul-betul Batu Masigit ini adalah tempat yang bersejarah dalam perjalanan Islam di Banten Selatan ini, ya kita harus memberikan perhatian khusus gitu sebagai santri. Katakanlah kita harus ada keterpanggilan jiwa kita untuk mengurus tempat ini, jangan sampai terbengkalai, apalagi dulu hampir diuruk sama pabrik. Seandainya tidak terjadi hal-hal yang mereka di luar nalar mereka mungkin sudah nggak ada ini. Apalagi ini kan mulai lebih mencuatnya lagi ketika mau diuruk ya. Iya. Sedang saya juga tahunya ya ketika mau diuruk ada salah satu karyawan bilang ke saya ketika mau diuruk ya begitu, nggak ada urugannya, hilang lagi. Dulu memang kita nggak tahu, setiap lewat aja, tapi ketika sudah pabrik berjalan, loh jadi aneh gitu, itu batu apa kok nggak sampai diuruk? Kayaknya pas ditanyakan ya seperti ini faktanya, nggak sampai diuruk. Jadi itu. Jadi ya sepemahaman saya pokoknya ada satu orang bilang dia belum pernah ke sini, belum pernah ke daerah Banten Selatan, cuma dia ngomong ke saya, Ustaz, antum tahu nggak tentang Batu Masigit? Oh, saya bilang saya tahu Batu Masigit itu adanya di Pantai Jogjogan Bayah. Dia bilang sekarang dekat kawasan pabrik. Nah, emang ada apa Ustaz? Itu katanya tempat dulu tirakatnya satu orang aulia yang memang sangat terkenal yang disebut dengan Syekh Daud Cikondang. Cikondang itu di mana? Cikondang itu daerah Labuan ke sana. Oh, Labuan. Itu kampung kecil. Ini paling yang saya tahu ya, Allah alam. Makanya dengan video ini kita berharap Ustaz ya ada pihak-pihak yang lebih nambah wawasan kita supaya lebih diperhatikan lah betul-betul. Karena saya berkeyakinan dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa sesungguhnya wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim. Para aulia Allah ini hidup ya. Jadi negara Indonesia tercinta kita ini aman, tentram karena memang dengan keberkahan kehadiran mereka. Meskipun mereka sudah tidak nampak dalam alam nyata, tapi keberkahan dari amalan mereka kita rasakan ya. Mungkin dalam fakta sejarah Rasulullah dalam Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan ada ayat barakna haula. Sekeliling perjalanan itu diberkahi. Kenapa? Karena perjalanannya untuk menegakkan agama Allah. Nah, mungkin di sini dulu para aulia di tengah gelapnya zulumat, Islam belum tersebar, aulia bersujud, berzikir di tempat ini, maka keberkahannya atau amalan dari berkah amalan mereka mungkin hari ini kita mengenal tentang sedikit banyak wawasan Islam karena doa-doa mereka di sini dulu ya Ustaz. Iya betul, bisa jadi. Iya, kita percaya sekali. Iya, dulu memang kan air tuh nyampe ke pinggir sini kan. Iya, kalau air itu nyampe, jadi ini nggak kelihatan sama sekali, kecil sekali walaupun kelihatan kecil gitu dan tidak banyak diketahui orang. Tapi ketika pabrik ini mulai, barulah jadi satu pemandangan yang aneh gitu. Kenapa
kok pagernya nggak sampai ke tebing, padahal dari sana di sana juga. Padahal secara logika sangat mudah untuk menguruk ini. Iya, ya, areanya. Oh, di sana kan ada batu-batu yang lebih besar lagi dari ini. Ya mungkin bagi kawan-kawan nanti Terus. yang orang dari luar daerah, terutama dari Banten, dari luar daerah Banten juga yang penasaran dengan Batu Masigit ini, di mana lokasinya, kemana jalannya, bisa hubungi saya, Sada Asep ataupun dengan Kang Roman. Kita lebih menyambungkan ya sebagai sarana silaturahmi saja, insya Allah. Betul. Memang sahabat Kang Roman, ini batu ini ternyata kalau kita sudah kesini cukup besar, bentuknya seperti kubah masjid. Ini di sekelilingnya masih ada air. Ini kayaknya air laut ini. Jadi masih ada air kalau di bawahnya. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام. Ini sebelah utaranya nih bagus banget. Bawahnya ada lubang tuh, kayak pecah ini, kayaknya batunya ini jadi pecah tadinya, jadi bagi dua. Ini bagus, batunya indah. Tapi bener airnya asin, Dad. Asin lah, ini air laut. Coba. Tuh, lihat. Coba, penasaran. Lagi puasa. Ayo nya. Poho. Coba Yas, sini Yas. Yes lah. Yes, cobain airnya, Yes. Turun Yas. Nggak mau. Tetel dikit. Sok, loncat. Tapi kan air laut. Coba Yas, itunya Yas. Airnya dikit tuh. Cicip aja. Asin nggak? Asin, berarti bener air laut ya? Iya, air laut. Padahal ini tertutup, Tat. Iya kan? Itu dari bawah ini mendasar, nyerap gitu apa gimana ya? Kayaknya nyeret, tapi kayak kena ombak juga sih. Iya, gerak soalnya ya airnya. Iya, kayak air mengalir. Sorry. Gede jeruk nama hore. Oke guys, sahabat Kang Roman, itulah tadi hasil explore kita tentang Batu Masigit ya. Alhamdulillah akhirnya kita bisa ke sini. Mudah-mudahan teman-teman, terutama yang masang bendera ini nih, pertanyaannya. Kayaknya sih beliau juga aktivis sama. Mudah-mudahan bisa ketemu sehingga kita bisa menyambungkan pengetahuan dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Batu Masigit ini. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.